Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Fawas dari kelas 1 Teknik Mesin A dengan nomor absen 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kecepatan dan percepatan. Apa sih kecepatan itu? Nah, kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan tiap satuan waktu. Artinya, kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah tempat pada selang waktu tertentu beserta arahnya. Kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, di sini adalah rumus kecepatan. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan S dibagi T. Nah, S di sini adalah sebagai jarak dengan satuannya kilometer, dan T sebagai waktu dengan satuannya jam. Dan V itu adalah kecepatan, satuannya kilometer per jam. Nah, berikut adalah contoh soalnya ya. Nah, diketahui jarak dari kota J ke kota S adalah 800 km. Budi mengemudikan mobil dari kota J ke kota S selama 12,5 jam. Berapakah kecepatan mobil Budi dalam perjalanan tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Yang diketahui tadi kan jarak itu kan S adalah 800 km dan waktu tempuh itu T 12,5 jam. Nah, penyelesaiannya yaitu V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 800 km dibagi 12,5 jam. Jadi, kecepatan mobil Budi adalah 64 km per jam. Nah, gini kan gampang. Nah, yang kedua itu materi percepatan. Percepatan itu apa sih? Percepatan dalam bahasa Inggris itu bisa disebut acceleration. Acceleration adalah perubahan kecepatan yang terjadi setiap satuan waktu dengan satuannya S. S itu sebagai second ya. Nah, nilai percepatan itu tetap bergantung pada perubahan kecepatannya. Nah, berikut adalah rumus percepatan rata-rata ya. A bar sama dengan delta V dibagi delta T. Delta V di sini sebagai perubahan kecepatan dengan satuannya meter per second. Dan delta T adalah selang waktu dengan satuannya second, yaitu V2 dikurangi V1. Nah, V2 di sini sebagai kecepatan akhir dengan satuannya meter per second dikurangi V1 waktu awal dengan satuannya meter per second dan dibagi T2 dikurangi T1. Nah, T2 di sini adalah waktu akhir, satuannya second ya, dan dikurangi T1 waktu awal, satuannya juga second. Nah, berikut adalah contoh soal yang saya berikan ya. Sebuah mobil balap melaju dengan kecepatan awal 18,5 meter per second. Kemudian kecepatannya bertambah secara konstan menjadi 46,1 meter per second. Dalam kurun waktu 2,47 second, hitunglah percepatan rata-rata mobil balap tersebut. Nah, jadi kan yang ditanya tadi kan percepatan rata-rata ya, yaitu A. A itu sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Jadi 46,1 dikurangi 18,5 dibagi. Nah, kan di sini waktunya cuma 1 ya, jadinya yang dimasukkan cuma ini doang, 2,47. Jadi, percepatan rata-rata yang dialami oleh mobil balap tersebut adalah 11,17 meter per second kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu materi kekuatan material. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram tegangan dan regangan. Nah, berikut ini adalah gambar diagramnya ya. Seperti ini. Nah, saya akan jelaskan. Hubungan tegangan dan regangan pada tulangan baja dapat digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, kurva dimulai dari titik O ke titik A. Di mana hubungan tegangan dan regangan pada daerah ini linear dan proporsional ya. Nah, pada titik
A ke titik B merupakan daerah elastis limit, di mana akan kembali ke bentuk semula. Tegangan yang bekerja pada material ini tidak menyebabkan deformasi permanen. Jadi itu kayak ditarik, nah ntar kembali ke seperti bentuk yang awal, tidak mengalami pertambahan panjang ya. Nah, pada saat meningkatnya nilai tegangan hingga melewati proporsional limit, maka regangan mulai meningkat lebih cepat untuk setiap pertambahan tegangan. Dengan demikian, kurva tegangan dan regangan mempunyai kemiringan yang berangsur-angsur semakin kecil sampai pada titik kurva B menjadi horizontal. Nah, mulai dari titik B terjadi perpanjangan yang cukup besar tanpa adanya pertambahan gaya tarik. Nah, dari B ke C. Fenomena ini disebut luluh dari bahan, dan titik-titik B disebut titik luluh. Nah, jadi titik B ke titik C ini mengalami pertambahan panjang ya. Nah, di daerah antara B ke C menjadi bahan plastis sempurna, yang berarti bahwa bahan terdeformasi tanpa adanya pertambahan beban. Sesudah mengalami regangan yang besar terjadi selama peluluhan di daerah BC. Nah, baja mulai mengalami pengerasan regang atau strain hardening. Perpanjangan benda di daerah ini membutuhkan peningkatan beban tarik, sehingga diagram tegangan dan regangan mempunyai kemiringan positif dari C ke D. Dan beban pada akhirnya mencapai nilai maksimum. Nah, ultimate stress-nya itu di titik D ya. Nah, pada titik D ini kan tadi disebut ultimate stress. Penarikan batang lebih lanjut akan disertai dengan pengurangan beban dan akhirnya terjadi putus atau patah atau retak di titik E. Nah, begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.